Nana, weh, bantu kita kau, urgent. Bikin apa? Orang ada pastor di apa nih, Kung? Weh, nana bantu kita kah? Kita ini orang susah. Susah tuh dia. Weh, sabar, serius. Nana bantu kita kah? Kita ini lupa bawa cash tadi nih, baru kasih di bawah, tunggu kita nih. Kita lupa bawa dompet lagi. Kita bentar cash nih. Mana dan? Om, kita baru cari Om sampai Om belum bayar. Kalau taruh cash kami bisa pakai Kris. Itu sejak Om ada di Dufa sampai selesai. Ya iyo banyak kita lupa ini. Iyo, pokoknya sekarang semua tuh cuma ada di Kris saja. Hah? Mana? Semua cepat, mudah, murah, aman dan handal. Udah selesai, kita mulai pastor. Weh, sabar. Kalau mau iso bro, pernah pakai Kris kah belum? Mari share di kolom komentar untuk dapatkan paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, puasa telah tiba. Puasa ini kalau dalam bahasa Arab itu dilakukan di bulan Ramadan. Ramadan itu artinya terbakar, abu. Jadi orang melakukan puasa itu pasti dosa-dosanya terbakar seperti abu. Dari mana simbolis itu terinspirasi bahwa orang melakukan puasa itu akan dosanya bersih dan dia bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana semangat puasa itu dalam konteks perubahan zaman dengan pendekatan digitalisasi hari ini. Ini yang menjadi problem. Yang kedua, semacam ada persepsi publik mengatakan puasa itu menyebabkan kita istirahat. Ya, karena kita menahan lapar, kemudian ketong istirahat kerja karena pekerjaan fisik itu tidak mendukung kita punya aktivitas fisik. Persepsi seperti ini juga adalah salah. Yang pertama, saya sebut bahwa pendekatan digitalisasi hari ini justru puasa itu menghadirkan kita punya semangat ilahiyah. Dalam pendekatan modern hari ini, semua itu serba bisa. Dalam Quran Allah mengatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik sekalipun sebiji zarah akan dilihatnya. Dan siapa yang berbuat jahat sekalipun sebiji zarah akan dilihatnya. Dengan media sosial ini segala kemungkinan orang bisa bikin kejahatan itu terbuka. Orang membuat kebaikan juga sangat terbuka. Dan sangat sistematif, kita tidak tahu caranya. Tentu saja alat kontrol yang pertama adalah dengan puasa. Karena taruhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita berhati-hati dalam melakukan aktivitas sosial, karena ada yang mengontrol kepada perbuatan kita. Kecil apapun juga Allah lihat, baik atau jahat. Yang kedua, puasa tidak boleh mengurangi aktivitas, karena dulu di zaman kita ketika puasa itu diwajibkan, Nabi Muhammad SAW menghadapi sebuah peperangan adalah perang Badar. Perang itu kalau seandainya umat Islam kalah, maka mungkin hari ini kita tidak beragama Islam. Beda kekuatan musuh pada waktu itu 40.000 orang pasukan kafir Quraisy dari Mekah berhadapan dengan umat Islam hanya 400 orang. Kekuatan tidak berimbang.
dari sisi jumlah personil yang berhadapan. Belum lagi peralatan perang yang begitu canggih yang dibawa oleh kafir Quraisy dengan umat Islam hanya bermodalkan perang. Tentu ini tidak berimbang. Tapi dengan semangat ilahiyah, para sahabat berpuasa dalam melakukan perang itu dalam keadaan berpuasa. Taruhan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menang dalam pertempuran. Ini artinya bahwa dalam konteks kekinian hari ini, justru ajaran agama itu menawarkan kepada semangat spiritual dalam konteks perubahan zaman hari ini. Pada hal tertentu bisa kita menggunakan pendekatan logika untuk menggapai sebuah perjuangan. Tapi sisi lain tertentu juga ada tentang adalah spiritual yang pasti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada bulan puasa. Untuk itu ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada pada kita umat Islam, bahwa dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-jannatu mustagatun ila arba'ati anfarin. Surga itu dia rindu kepada 4 kelompok manusia. Nah, jadi surga sana itu orang berbuat baik pasti masuk surga, dan dia akan sangat rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama talil Quran. Yang kedua wahafidina fil lisan. Yang ketiga wa mut'imina fi ji'an. Yang terakhir wasaimina fi Ramadan. Surga itu rindu pertama orang yang membaca Al-Quran. Ya, dalam bahasa Arab kata qiraat, apalagi itu beda dengan kata tali. Biasa kita istilah musabaqah tilawatil Quran. Artinya membaca Quran itu bukan sekedar membaca. Dia membaca, dia menghayati, kemudian dia meyakini, kemudian dia membuktikan semangat Quran itu dalam konteks sosial kemasyarakatan. Orang kalau semakin mendalami kitab suci Al-Quran itu, maka pasti dia akan cerdas dalam kehidupan. Dan banyak fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa Quran memiliki semangat ilahiyah yang dalam, sehingga dia dapat menerobos hal tersebut. Yang kedua, bahwa wasaimina wa hafidina lisan, puasa juga bisa menjaga kita punya lidah ini. Pada siasat hari ini kita lihat orang banyak bikin hal-hal fitnah kiri kanan karena tidak mampu mengontrol lidah. Dengan puasa insya Allah kita akan terkontrol dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Yang ketiga wa mut'imina fi ji'an, orang bisa menjaga perbedaan antara orang yang lapar dan tidak puasa. Dalam konteks sosial hari ini, perbedaan antara kaya dan miskin cukup tajam. Insya Allah dengan puasa ini orang akan lebih hati-hati menjaga perbedaan itu. Dan yang terakhir wasaimina fi Ramadan, orang melakukan ibadah puasa itu insya Allah menjadi muslim yang paripurna. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, karena waktu hanya 5 menit. Saya minta maaf dengan segala kekurangan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.